Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Apoteker Uramta Angkatan 45 akan melakukan video klarifikasi terkait obat mata kambing. Saya Nisa Pendawa selaku apoteker. Saya Nurlia Rahmawati sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Mbak, selamat datang di Apotek UMK. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita Firdaus, selaku apoteker yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Nama saya Lia, Mbak. Baik Mbak Lia, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya ingin mencari obat mata kering, Mbak. Obatnya untuk siapa Mbak? Untuk saya sendiri. Baik, kalau begitu saya izin meminta identitas Mbaknya untuk dokumentasi kami ya. Boleh, Mbak. Untuk namanya siapa Mbak? Nurlia Rahmawati. Nurlia Rahmawati. Kemudian untuk usianya berapa Mbak? 23 tahun. 23 tahun. Lalu untuk alamatnya? Alamatnya Jalan Duren Sawit, RT 2, RW 6. Lalu untuk nomor telepon yang bisa dihubungi Mbak? 087 87088 55228. Baik Mbak Lia, terima kasih ya Mbak. Kemudian untuk gejala yang selama ini dirasakan seperti apa Mbak? Mata saya sering perih dan kering, Mbak, kalau saat berkendara dan pada saat menatap layar komputer terlalu lama dan handphone di ruangan ber-AC. Mata saya juga suka kering dan perih, Mbak. Baik, untuk gejalanya sudah berapa lama ya Mbak? Sekitar 3 harian, Mbak. 3 hari ya. Lalu selain gejala yang tadi Mbak sebutkan, apakah ada gejala lain? Tidak ada sih, Mbak. Tidak ada ya. Lalu apakah selama ini Mbak suka menggunakan lensa kontak atau sunlight? Iya, Mbak, saya sering menggunakan Baik. Lalu apakah sebelumnya sudah mencoba untuk mengkonsumsi obat untuk mengobati mata keringnya? Belum ada sih, Mbak. Belum pernah ya. Baik, lalu untuk riwayat penyakit lain apakah ada Mbak Lia? Tidak ada, Mbak. Kalau apakah ada alergi obat? Tidak juga. Kemudian kalau saat ini apakah ada pengobatan yang sedang dijalani atau obat yang sedang diminum? Belum ada sih, Mbak. Belum ada ya. Lalu kemudian mohon maaf Mbak Lia, apakah saat ini sedang hamil atau menyusui? Tidak, Mbak. Tidak ada ya. Baik Mbak Lia, ditunggu sebentar ya. Saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Baik, Mbak. Saya atas nama Mbak Lia Rahmawati. Iya, Mbak, saya. Baik Mbak Lia, terima kasih sudah bersedia menunggu ya. Kemudian ini obatnya yang saya rekomendasikan itu ada 2. Ada Cendo Efresh yang airdrops dan ada Cendo Efresh yang mini dose. Nah kemudian untuk 2 obat ini obatnya sama-sama untuk mengobati mata kering karena ada kandungan hipermelosol dan dexlansoprazol. Dari kedua obat tersebut, bedanya apa ya, Mbak? Kalau bedanya ini hanya ada di bentuk kemasan, kemudian di lama penyimpanan dan di harganya saja. Kalau yang Cendo Efresh yang airdrops ini itu bentuknya botol tetes, itu isinya ada 5 ml. Kemudian lama penyimpanannya itu hanya 30 hari. Jadi setelah nanti kemasannya dibuka, itu hanya bisa digunakan selama 30 hari saja. Kemudian untuk harganya ini, yang ini 40.000. Sedangkan kalau yang ini Cendo Efresh yang mini dose, dia kemasannya itu seperti ampul seperti ini. Ini setiap ampul ini isinya 0,6 ml. Kemudian untuk lama penyimpanannya, setelah kemasannya dibuka itu hanya bisa digunakan selama 3 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 3 hari sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah kalau ini untuk harganya itu 30.000. Nah Mbak Lia mau yang mana? Saya mau yang ini aja deh, yang eye drop, Mbak. Baik. Kalau begitu saya izin menjelaskan terkait syarat penggunaannya ya Mbak. Baik, Mbak. Baik, untuk yang ini sebelum Mbak menggunakan, Mbak harus pastikan bahwa kemasannya itu masih tersegel dengan rapi ya. Lalu setelah itu bisa diperhatikan dulu terkait tanggal kadaluarsanya. Lalu setelah itu, sebelum menggunakan obat ini, Mbak harus memastikan bahwa tangannya bersih terlebih dahulu karena ini obatnya sediaan steril, jadi untuk meminimalisir adanya kontaminasi. Jadi Mbak bisa cuci tangan terlebih dahulu, lalu bisa dikeringkan. Lalu setelah itu
Caranya bisa Mbak dongangkan kepalanya ke atas, lalu bisa ditarik kelopak mata bawah ke bawah, lalu bisa diteteskan obatnya 1-2 tetes, 3-4 kali sehari. Nah, dengan catatan pada saat meneteskan itu kalau bisa ujung dari botolnya ini tidak mengenai bulu mata dan kelopak mata untuk meminimalisir adanya kontaminasi ya Mbak. Lalu setelah diteteskan nanti bisa dipejamkan matanya 1-2 menit. Kemudian setelah itu sebaiknya jangan terlalu sering mengelipkan mata atau mengusap mata ya Mbak. Nah kemudian tadi kan Mbak bilang suka menggunakan softline ya Mbak ya. Nah kalau pada saat menggunakan softline nanti softline-nya bisa dibuka terlebih dahulu, lalu bisa diteteskan obatnya seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu setelah itu bisa ditunggu sekitar 15 menit baru kemudian bisa dipakai lagi softline ya. Nah kemudian setelah itu untuk penyimpanannya ini bisa disimpan di suhu ruang atau kalau di rumah ada kotak obat bisa disimpan di kotak obat juga. Lalu terhindar dari panas dan lembab ya Mbak. Apakah sudah jelas Mbak Lia? Sudah jelas Mbak. Kalau sudah jelas apakah bisa diulang terkait yang tadi saya jelaskan? Baik Mbak. Pertama itu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kalau sudah bersih tangannya itu di kepalanya itu didongakkan ke atas, kemudian kelopak matanya ditarik ke bawah. Setelah itu bisa ditetesi 1-2 tetes sebanyak 3-4 kali sehari. Nah, dengan catatan ujung botolnya itu tidak mengenai kelopak mata atau bulu mata supaya tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu diamkan selama 1-2 menit. Setelah itu jangan sering mengusap mata atau berkedip. Kalau masih menggunakan softline-nya dilepas dahulu, kemudian bisa ditetesi. Setelah itu diamkan selama 15 menit, baru bisa dipasang kembali softline-nya. Nah, untuk penyimpanannya itu disimpan di suhu ruang atau jika punya kotak obat disimpan di kotak obat. Nah, terhindar dari panas dan lembab. Sudah jelas ya Mbak Lia? Sudah Mbak. Baik, untuk informasi tambahannya ini kalau misal nanti selama 3 hari setelah menggunakan obat ini kemudian mata keringnya gejalanya masih belum membaik, nanti bisa segera konsultasikan ke dokter. Lalu selain mengonsumsi obat ini, Mbak Lia juga sebaiknya perlu menjaga kesehatan mata seperti menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Maka sebaiknya pada saat berkendara itu kalau bisa menggunakan kacamata. Nah kemudian juga sebaiknya agak dikurangi menatap layar handphone atau komputer terlalu lama dan berada di ruangan yang ber-AC ya Mbak. Baik, kemudian apakah sudah jelas Mbak Lia? Dari Mbak Lia apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari efek sampingnya itu ada nggak ya Mbak? Kalau untuk efek sampingnya ini, kalau misal masih digunakan sesuai dengan instruksi, pada umumnya itu memang tidak ada efek sampingnya. Tapi memang pada beberapa orang itu ada yang mengalami efek samping seperti iritasi ringan dan penglihatan kabur. Tapi Mbak tidak perlu khawatir karena itu hanya sementara saja. Nah, kalau misal nanti Mbak Lia mengalami efek samping tersebut dan tidak kunjung membaik, nanti bisa segera konsultasikan ke dokter. Baik Mbak. Apakah sudah jelas Mbak Lia? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Mbak. Baik, kalau begitu, kalau sudah jelas, ini ada nomor telepon saya. Kalau semisal nanti ada informasi yang masih kurang jelas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, bisa hubungi ke nomor ini ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Lalu untuk obatnya ini bisa dibayar di bagian kasir ya Mbak. Baik Mbak. Baik, atas nama Mbak Delia Rahmawati ya. Iya Mbak. Untuk pembelian cendol Empress Endrons ya Mbak. Iya Mbak. Baik, untuk tanggalnya ini 40.000, pembayarannya mau QRIS atau cash Mbak? QRIS aja Mbak. QRIS ya. Jadi bisa di scan di sini ya Mbak. Udah ya Mbak. Baik, sudah masuk ya Mbak. Untuk pengambilan barangnya bisa dicoba di sini Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak Lia, ini obatnya ya Mbak. Terima kasih Mbak Lia. Baik, Mbak. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.